Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agus Niadi, Prodi PAI angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Kenapa kita harus belajar tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam? Ini dia alasannya. Yang pertama adalah mahasiswa belajar tentang wawasan pendidikan Islam, persoalan-persoalan aktual pendidikan Islam. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami, menganalisis persoalan-persoalan aktual di dunia pendidikan Islam. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, mahasiswa mampu menulis artikel ilmiah tentang isu-isu pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Apa isu-isu kontemporer itu? Yang pertama adalah isu-isu. Isu-isu adalah masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Dan yang kedua adalah kontemporer atau kekinian. Suatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang lagi tren pada masa sekarang. Kalau dua kata tersebut digabung menjadi satu, isu-isu kontemporer adalah sesuatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending pada saat ini. Sedangkan pengertian dari pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang bersumber nilai-nilai agama Islam yang memiliki tujuan menanamkan, membentuk sikap hidup. Itulah tadi pembahasan dari pengertian isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Di sini ada 6 tentang ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Yang pertama adalah hakikat pendidikan Islam, dan yang kedua adalah asas pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah modal dasar pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah sasaran strategi pendidikan Islam, dan yang kelima adalah ruang lingkup pendidikan Islam, dan yang terakhir keenam, metode pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam adalah proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dan kedua, asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang seimbang antara kehidupan dunia ukhrawi, jasmani, rohani, atau kehidupan spiritual. Yang ketiga, modal dasar pendidikan Islam adalah kemampuan dasar fitrah untuk berkembang dari masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Kemampuan dasar fitrah adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, melainkan hanya bisa dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Ketiga, sasaran strategi pendidikan Islam adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik sehingga terbentuk dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang dapat
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, sasaran strategi pendidikan Islam adalah mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara mendalam dan meluas dalam pribadi anak didik, sehingga terbentuk dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ruang lingkup pendidikan Islam adalah lapangan hidup, keagamaan, keluarga, ekonomi, kemasyarakatan, politik, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, keenam, metode yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah metode yang didasarkan atas pendekatan-pendekatan keagamaan, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih. Itulah tadi yang saya sampaikan tentang pengertian dan ruang lingkup isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.